Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di webinar Sahabatku Mitra Remaja yang diadakan oleh Sahabatku Mitra Remaja, aplikasi berbasis konseling psikologi berbasis aplikasi. Oke. Ya, nanti kita akan kenalan terlebih dahulu. Nanti kita bakal kenalan juga sama pembicara kita hari ini. Hari ini kita bakal ditemenin sama Kak Fitriani Juhari. Tapi sebelum mulai, saya boleh request nggak semuanya buat open video karena kita mau foto bersama. Boleh ya? Oke? Ya, oke. Silakan ditunggu, saya tunggu sampai hitungan ke 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita foto ya. Kasih aba-aba, foto layar pertama dulu ya. 1, 2, 3. Oke, Kak siapa? Kak Mitra, boleh bantu fotoin juga ya Kak ya? Ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, next. Buat layar selanjutnya, Kak Mitra sekali lagi mungkin ya. 1, 2, 3. Oke, sudah kefoto semuanya Kak Mitra? Sudah ya? Insya Allah ya. Oke. Siap. Terima kasih Kak Mitra. Nah, hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Kak Fitri. Ya, sama Kak Fitri kita bakal ngobrol bareng. Sebelumnya supaya lebih kenal Kak Muti. Oh iya, aku belum kenalin diri ya. Aku namanya Mutiara Khadijah, boleh dipanggil Kak Muti aja. Tinggalnya di Jakarta. Terus aku sehari-hari bekerja sebagai konselor di P2TP2A DKI Jakarta. Apa sih P2TP2A itu adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Nah, terus aku juga salah satu narasumber atau timnya di Sahabatku ya. Oke, nanti kita kenalan lagi. Sekarang kita kenalan sama Kak Fitri. Aku bacain CV-nya ya, singkat aja Kak Fitri. Nah, Kak Fitri ini adalah salah seorang alumni psikologi profesi dari dari Universitas Indonesia. Mohon maaf nih ternyata baterainya lowbat, jadi aku cas dulu ya sebentar. Dinamika, oke ya. Kak Fitriani Juhari, MC psikolog. Beliau lahir di Purwakarta 28 April tahun 90. Sudah menikah dengan 2 anak. Terus beliau S1-nya di Psikologi Unpad dan S2-nya di UI Magister Profesi Klinis Anak tahun 2016 lulusnya. Terus beliau sekarang masih di Joint Developmental School and Clinic, terus di Klinik Aila juga sebagai psikolog, terus di SIT Nurul Fikri juga sebagai psikolog, dan di P2TP2A Depok. Nah, pelatihannya banyak banget. Kenapa? Nanti deh ya, kita kenalan lebih lanjut. Oke, sip. Oke, itu aja supaya lebih mempersingkat waktu ya. Kita langsung aja ke Kak Fitri ya. Oke, silakan Kak Fitri, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih banyak Kak Muti. Tadi hampir banyak-banyak dikenalinnya. Kita kenalan singkat aja, namaku Fitriani Juhari, tadi dipanggilnya silahkan boleh Kak Fitri. Sebenarnya saat ini aku sebagai psikolog praktek, nggak banyak-banyak, dan juga sebagai mitra psikolog di aplikasi Sahabatku. Jadi teman-teman di sini kalau udah pernah download gitu ya, di sana ada teman-teman psikolog lain yang bisa menjadi sandaran teman-teman semua untuk bercerita gitu ya. Oke, hari ini aku akan berbagi cerita, berbagi kisah sama semuanya yang ada di sini. Nah, tapi sebelum itu kita coba dulu nih di fitur ini, di fitur Zoom ada tombol, ada tools yang namanya raise hand. Nah, sekarang
Yang sudah ketemu tombol raise hand-nya, boleh dicoba klik raise hand. Oke, baru ada 1, 2, oke, hampir semuanya udah ketemu. Yang lainnya udah ketemu belum? Aku tunggu ya, fitur raise hand-nya. Ada di reaction. Yes. Udah ya, itu udah beberapa ketemu ya. Oke. Good. Nah, baik. Boleh diturunin raise hand. Lower hand. Lower hand. Atau yang nggak ketemu boleh tepuk tangan nanti ya, atau fitur apapun di tools-nya. Clap aja kayaknya, boleh clap ya. Okay. Boleh clap, boleh thumb up ya. Nah, hari ini aku akan cerita tentang seorang gadis kecil. Ya. Screen share-nya sudah terlihat belum? Yang sudah bisa melihat boleh raise hand atau thumb up, clap. Oke, udah banyak yang raise hand. Artinya sudah terlihat. Siang hari ini, aku akan bercerita tentang seorang anak, ya. Ini wajahnya nggak kelihatan. Dia inisialnya J. Oke. Anak ini setiap harinya seringkali merasa kayaknya awan hitam itu ada di atas kepala dia. Sering merasa nggak enak, ya. Kadang-kadang juga ngerasain sedih sepanjang hari. Nah, sebelum anak ini melanjutkan cerita, dia punya syarat ke teman-teman semua. Syaratnya adalah apapun yang terjadi, apapun yang teman-teman dengar tentang cerita si anak ini atau cerita teman-teman yang lain di sini, kita harus tutup mulut kita. Nggak boleh diceritain lagi, ya. Nggak boleh juga jadi bahan gosip-gosip. Kenapa? Karena hari ini kita akan melatih diri kita sama-sama belajar yang namanya respect, ya, menghargai teman kita, menghargai semua orang yang ada di ruangan ini untuk berbagi cerita. Ya. Kalau sudah setuju, boleh angkat jempolnya. Yang di video boleh angkat jempolnya kelihatan kalau mau pakai fitur thumb up. Oke. Siap dengar ceritanya ya? Siap, Kak. Nah, ini ceritanya si anak ini sejak usianya sekitar 14 tahun, ya. 14 tahun ini dia seringkali tadi aku bilang dia sering banget merasa sedih. Merasa sendiri, nggak punya teman. Teman-teman bisa bantu nggak? Menurut teman-teman, dia kenapa ya? Oke, tolong bantu jawab dengan buka www.menti.com, lalu masukkan kode 7846329. Oke, kita udah buka menti.com ya teman-teman ya. Masukin kodenya ya. 7846329. Ya. Menurut teman-teman, apa ya yang terjadi pada si J ini? Ada yang kesulitan masuk? Oke, aku udah dapet jawaban nih, 2. Yang lainnya? Ini ada yang jawab trauma, ada yang jawab depresi. Oke, udah mulai banyak, aku coba.
lihat, teman-teman bisa lihat ya jawabannya. Aku belum masuk, Kak. Belum masuk? Ada kesulitan nggak? Belum tadi, belum sempat. Apa? Oh, ya udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini kita lihat jawaban teman-teman ya. Nah, ini J merasa sedih, dia merasa bersalah. Oke, ada juga yang jawabnya trauma, depresi, stres, depresi, trauma, kesalahan di masa lalu, puber, bullying, sedih, trauma, depresi, masih 19, 20, dia punya kesedihan yang mendalam sehingga menyebabkan depresi. Dia ngerasa depresi, ngerasa insecure dengan fisiknya, sehingga lebih suka sendiri, makanya kesepian, sedih karena nggak dipedulikan oleh lingkungannya, ya. Introvert ya? Kesepian, introvert ya Lucky. Kita coba lihat dulu ya. Oke, it's okay. Sedih, ya, trauma, ngerasa insecure, ngerasa takut. Oke. Kurang lebih kalau kita lihat di sini berarti kayaknya si J ini ngerasa takut terbuka orang lain karena pernah mengalami suatu hal di masa lalu, ya gitu ya. Ada kejadian di masa lalu yang tidak menyenangkan, ngerasa sedih, depresi gitu ya. Kemudian insecure. Oke, kurang lebih jawaban dari teman-teman semua kayak gitu nih. Ini kita lihat kata si J ini sebenarnya ada apa sih yang terjadi? Ternyata teman-teman, si J pas ketemu teman-teman, dia pecah nangisnya. Karena apa yang teman-teman bilang itu, semuanya hampir dia alami. Nah, sekarang rasanya udah nangis, dia pengen tahu juga, ngalamin hal yang sama nggak sih dengan aku? Oke, coba. Kalau tadi ada yang bilang ngerasa insecure, teman-teman di sini ada berapa? Ada yang ngalamin yang sama nggak? Boleh raise your hand? Ada 5, 6, 7, 8. Lucky, thank you. 10. Kita lihat ya. 11. Oke, ada 11 orang yang ngerasa insecure sama dirinya sendiri. Kalau tadi ada yang bilang trauma, ada pengalaman yang gak enak banget pernah dia alami di masa lalu. Adakah yang juga ngalamin hal yang sama? Ada ya? Sekitar aku lihat ada 8 orang raise hand juga. Iya, 8 Kak. Terus yang feeling atau ngerasa depresi, ngerasa sedih, dan nggak mau ketemu orang, ada nggak? Wah, ternyata oke, si J ini nggak sendiri. Ya, ternyata ada juga teman-teman di sini yang ngalamin hal yang sama. Nah, saat ini aku lanjutin ceritanya. Terima kasih teman-teman yang udah mau berbagi sama J. Berarti kita semua mungkin pernah ngalamin yang namanya pengalaman yang nggak enak. Pernah juga atau masih ngerasa nggak insecure ya. Kayaknya diri kita itu nggak punya apa-apa, mau ngapa-ngapain, nggak berani. Kayaknya aku nggak pantas deh untuk dapat itu. Kayaknya aku nggak bisa deh untuk dapat itu gitu. Nah, saat ini perasaan si J nggak enaknya itu kalau pakai termometer nih, ya ceritanya kalau pakai termometer, kalau kita demam kan kita ngukur pakai termometer. Kalau kita ngerasain sesuatu, ternyata kita bisa ngukur juga. Nah, si J ini ada di angka 10, saking nggak enaknya banget sama perasaannya sendiri. Dia saking nggak nyamannya sama dirinya sendiri. Dia ada di angka 10. Nah, hari ini dia pengen banget berubah. Suatu hari dia pengen banget berubah. Dia pengen jadi anak yang lebih happy, yang lebih bisa nerima dirinya,
yang lebih positif. Oke, teman-teman yang mungkin hari ini ngerasa nggak enak, ngerasa nggak nyaman juga, mau penyebabnya apapun ya, boleh ukur yuk sama-sama pakai termometer feelingnya, pakai termometer perasaannya, berapa kira-kira angkanya yang dirasain. Boleh di chat atau boleh di keep sendiri, ditulis di kertas yang udah disediain dari tadi. Boleh ya? Oke. Nanti kita sama-sama lihat. Oke, kalau si J ini lagi ada di angka 10, tapi dia pengen nurunin. Kira-kira bisa nggak ya, teman-teman? Bisa lah, Kak. Bisa lah ya, gitu ya. Oke, kita lihat. Ternyata dia pengen berubah. So, si J ini memulai perjalanannya. Dia mau jadi dirinya yang lebih baik, yang lebih positif, dan lebih bisa menerima diri apa adanya. Oke. Dan ini semua mulai perjalanan J itu mulai dari 3 hal ini. Dia menyadari bahwa ternyata apa yang dia rasakan berkaitan dengan apa yang dia pikirin. Dan apa yang dia pikirin ini berkaitan banget dengan apa yang dia lakukan. Waktu J ngerasa bahwa dirinya itu, waktu J ngerasa cemas, ngerasa takut, ya, dia berpikir kalau dia nggak akan mampu memenuhi harapan orang tuanya. Dia juga nggak akan mampu memenuhi harapan guru-gurunya di sekolah. Saat dia berpikir seperti itu dan ngerasa nggak enak, akhirnya dia nggak bisa belajar. Dia nggak bisa fokus, dia malah menarik diri karena menurut dia, kayaknya teman-teman aku nggak suka deh sama aku. Aku takut teman-temanku itu nggak nyaman deket aku, jadi lebih baik dia menarik diri. Lebih baik dia sendiri. Karena kalau sama teman-temannya, dia ngerasa teman-temannya bakalan nggak enak, bakalan ngejauhin dia. Karena sebenarnya teman-temannya nggak suka sama dia. Itu perasaan dia. Ya, itu ketakutan dia. Yang dia pikirin adalah teman-temannya itu ngerasa nggak enak sama dia. Aku ini nggak pantas untuk sama-sama teman-temanku. Akhirnya, perilaku yang muncul, dia ini ngejauhin teman-temannya. Terus happy nggak dia dengan kayak gitu? Ternyata enggak. Ternyata dengan apa yang dia takutin, dengan apa yang dia pikirin, ya, itu ngebuat dia malah jadi semakin ketakutan. Malah jadi semakin insecure, malah jadi semakin kayaknya tuh diselimuti awan kelabu terus-terusan. Sedih, berat banget rasanya. Ya, nggak bisa ngelepasin, kayak ada di dalam satu kotak, terus dia ngerasa lemah banget. Nah, semakin hari dia ngerasain itu, semakin hari juga dia nggak mau ketemu orang. Karena C mau berubah, ya, dia mulai mencoba untuk mengubah salah satu dulu di antara 3 ini. Dia menyadari bahwa semuanya harus diubah dan dimulai, ya, dari dirinya sendiri. Jadi dia nyadar kalau ternyata nggak ada orang lain yang sebenarnya bisa bantu dia kalau dianya sendiri belum mau berubah. Jadi tekadnya ada di dalam diri dia sendiri. Yuk kita lihat, ternyata dia punya self-healing hacks. Kayak luka, ya, luka-luka yang dialami J ini sama sebenarnya kayak luka fisik yang kita biasanya alami. Kalau lukanya nggak dalam-dalam banget gitu ya, sebenarnya diri kita, tubuh kita ini punya kemampuan untuk mengobati luka fisik yang terjadi kan. Jadi kalau kita kegores atau kita luka berdarah, sebenarnya jaringan-jaringan tubuh kita itu punya cara supaya lukanya sembuh. Nah sama sebenarnya luka batin atau luka psikis ya yang dialami J dan dialami kita semua di sini mungkin sebenarnya itu mekanisme tubuh kita, jiwa kita punya mekanisme sendiri untuk membantu itu jadi sembuh gitu. Nah namanya my self healing. Nah terus si J ini ngapain aja sih supaya
ngebantu dia ngerasa lebih baik. Nah, ternyata yang pertama dia tidur yang baik, memperbaiki pola tidurnya dan memperbaiki pola makannya. Dia juga olahraga, dia lakukan journaling, dia latihan deep breathing, dan dia lakukan mindful coloring. Sebenarnya teman-teman, ada banyak cara yang bisa kita lakukan. Nah, si J mau ngasih tahu kita tentang 5 ini dulu aja. Apa? Kita lihat yuk apa yang J tahu. Yang pertama, tidur dengan baik. Seringkali kita itu punya problem tidur. Jadi tidur kita kadang 3 jam, 4 jam, atau hampir 24 jam kita tidur aja tapi nggak berkualitas gitu ya. Jadi pusing kepalanya, nggak enak badannya, pegel-pegel. Nah, akan jauh lebih baik untuk memperbaiki kualitas perasaan kita dan juga fisik kita, karena tadi ya perasaan mempengaruhi pikiran dan perilaku. Ini tidur dengan baik sehari kurang lebih 7 jam itu akan bantu kita supaya ngerasa lebih enak, Oke. Siapa di sini yang punya waktu tidur sehari rata-rata 7 hari? 7 jam, sorry. Kamu berapa jam nih tidurnya sehari? Berapa ya? Kasih tau nggak ya? Sekitar 6 jam, Kakak. Sekitar 6 jam ya. Ini teman-teman lain ada yang 3. Ada yang mau berbagi nggak tentang pola tidurnya? Boleh open mic loh ya? Boleh. Boleh ya. Siapa ada yang mau open mic? Ini ada 3 orang nih yang angkat tangan. Ada yang mau open mic? Ada ya, Kak? Tadi kayaknya ada suara. Ya, tadi. Boleh langsung sebut nama aja. Ini ada Hidayatul Rofiah nih lagi. Ya, silakan. Dengan siapa di situ? Lucky, Kak. Lucky. Oke, Lucky. Lucky, tidurnya berapa jam? Aku nggak ngantuk, kadang bahkan sampai subuh itu belum tidur. Sampai subuh belum tidur ya? Oke. Biasanya apa yang Lucky lakukan kalau nggak tidur? Ya nggak ada, paling cuma nulis-nulis aja sih, Kak, di web gitu kan, nulis-nulis. Soalnya kalau misalkan, apalagi kalau malam ya, Kak, biasanya pikiran aku tuh aktivitasnya itu malam gitu, nggak tahu kenapa. Oke. Jadi ada Lucky yang di sini aktivitasnya malam nih katanya, lebih segar malam ya? Iya. Jadi sih, maksudnya pikirannya ada pikiran yang masuk tuh kalau misalkan udah malam gitu. Oh, ada aja gitu ya pikiran yang lewat-lewat, lari-lari di kepala. Jadi gitu? Inspirasinya keluarnya malam-malam ya? Ya gitulah, Kak. Seperti itu, Kak Lucky. Oke, makasih Lucky. Kamu tadi kayaknya ada Hanifa, raise hand. Iya, silakan Hanifa. Silakan open mic langsung ya, yang udah raise hand ya. Aku tidur, sebenarnya rata-ratanya beda-beda sih, Kak. Jadi kayak kalau misalkan emang lagi emang ada kerjaan sama lagi banyak pikirannya lagi muncul gitu, kadang jam 3 baru tidur gitu. Oke. Tapi kalau kan itu rata-rata 7 jam kalau lagi baik-baik aja sih, Kak. Oke. Jadi ternyata kalau kita lagi nggak baik-baik aja ya, bisa kurang dari 7 jam ya, Hanifa ya? Iya, Kak. Oke. Mungkin teman-teman tadi ada satu lagi ya? Oh, siapa? Ada Zikrina ya? Zikrina juga raise hand. Mungkin mau open mic? Halo Zikrina. Belum ada nih kayaknya Kak Muti. Kita lanjutin aja dulu ya. Silakan Kak. Kalau misalnya kita dalam kondisi yang nggak baik-baik aja, kita banyak pikiran gitu ya, karena tadi pikiran itu akan mempengaruhi perilaku kita, biasanya kita juga jadi susah tidur sampai jam 3 nih, banyak kerjaan, banyak yang harus dilakukan gitu ya. Nah, setelah susah tidur, biasanya muncul tuh besokan paginya, nggak enak mood, kayak melayang-layang ya, nggak bisa fokus. Nah, makanya memang harus diupayakan tidur dengan
kualitas yang lebih baik lagi. Yang memang nggak bisa langsung nih kamu kalau misalnya kita biasa tidur jam 3, itu nggak mudah kita bisa langsung tidur jam 10 misalnya ya. Lagi anak-anak muda sekarang gitu ya, kayaknya susah Gen Z banget. ya kayak. Ini kalau ibu-ibu saya kalau udah agak berumur biasanya nih malah jam 8 udah ngantuk banget gitu kan. Pengen rasanya bisa tidur lebih malam. Tapi anyway, memang di saat kita lagi semangat-semangatnya hidup gitu ya, di saat kita lagi muda, belia, kita tuh sering banget memang tidurnya itu di atas jam 12 malam. Entah apa yang dilakukan ya, walaupun misalnya nggak ada yang penting-penting banget nih, kadang-kadang kita malah milih lihat handphone, milih nonton gitu ya. Main game online. Game online ya, janjiannya malam hari gitu kan, atau subuh. Nah, padahal ternyata sinar cahaya yang keluar dari layar itu justru memang tetap ngebuat otak kita itu bikin bangun terus gitu. Jadi nggak ngantuk-ngantuk, dia reading lagi kerja. Otak kita tuh bilang kalau ya ini walaupun kita badannya ngantuk nih, badannya tuh udah capek banget minta tidur, tapi otak kita ngebacanya bahwa kita lagi melakukan sesuatu jadi belum mau tidur gitu. Nah, akhirnya perilakunya nggak tidur-tidur. Orang nggak bisa tidur, susah tidur, banyak pikiran, buka handphone, makinlah susah tidur. Biasanya begitu ada bunyi ayam nih kukuruyuk, atau mulai azan subuh baru deh naikin selimut, tidur sampai siang gitu ya. Nah, ini harus diubah pelan-pelan, dilatih. Dan dilatih. Kalau si J ini, cara ngelatihnya adalah dengan pelan-pelan, dia tuh dari awalnya biasa tidur jam 2, jam 3 karena emang kepikiran banyak hal, dia ngerasa kayaknya aduh gue mati aja, apaan sih hidup kayak gini banget gitu ya. Dia udah kayak apalagi yang bisa dilakukan gitu ya. Udah tidur nggak bisa, kepalanya itu kayak banyak yang ngomong, harusnya kamu gini, harusnya kamu gitu ya. Akhirnya dia coba setelah cerita-cerita gitu ya, dia coba untuk mulai maksain tidur. Asalnya jam 3, terus dia coba jam 2. Jam 2 itu udah nggak ada lampu, dia nyalain, kemudian dia cuci muka, gosok gigi ya, rutinitas sebelum tidur dilakukan, naik ke kasur, kalau misalnya yang muslim juga bisa biasanya dipuk-pukin dulu tuh kasurnya ya, daripada kita puk-puk diri kita sendiri atau nyari teman untuk puk-pukan nggak ada gitu ya, puk-pukin kasurnya dulu. Udah gitu kita baca doa apapun atau lakukan refleksi hari itu, lalu coba tidur, jauhin handphone. Kalau bisa handphonenya taruh di luar kamar gitu ya. Kalau alasannya nanti nggak bisa bangun karena nggak ada alarm, oke, besok si J coba beli namanya jam waker. Dulu tuh ada yang namanya jam waker gitu ya. Nah, fungsikan jam dan taruh dulu handphone di luar. Nanti kalau, udah gitu besok-besoknya si J ini nyepetin lagi waktu tidurnya. Jadi mati-matiin lampu segala macamnya itu jadi jam 12 gitu ya. Walaupun nggak langsung berhasil tidur jam 12 ya, guling-guling, ngapain segala macem ya, dusul-dusul, tapi akhirnya bisa tidur. Nah, lama-lama alhamdulillah waktu tidurnya dia jadi jauh lebih baik gitu. Jam 9 udah siap-siap tidur, jam 10 udah tidur. Kalau memang nggak ada hal yang memang harus banget dia lakukan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua yang dia lakukan adalah makan dengan baik. Coba kita lihat ya, kenapa sih makan dengan baik ini penting banget? Karena ternyata makanan yang masuk ke dalam diri kita itu berpengaruh sama mood kita. Ya, ada makanan-makanan yang berpengaruh positif pada mood kita, ada makanan-makanan yang ternyata membawa mood yang nggak baik buat tubuh kita, karena memang sebenarnya nggak terlalu fit. Oke, sekarang seberapa sering sih kita kalau lagi stres nyari makanan kayak gini? Siang-siang ngelihat yang pedas-pedas gitu ya, panas-panas gitu kan. Kayak sebel ya kayak.
Kamu tuh tahu banget deh ya, ini adalah seblak ya. Coba lesen. Yang tinggal di Istanbul mungkin apa? Oh ya. Tadi di Doha, di Qatar gitu kan. Iya, makanannya apa tuh kalau di Istanbul? Makanannya apa ya yang biasanya? Oh, yang manis-manis mungkin ya, Kamu Putri. Kalau yang teman-teman di Indonesia mungkin banyak yang akan. Cuman ada enak dan enak sekali katanya, kan nggak ada yang nggak enak. Gitu. Nggak ada yang nggak enak. Makan nih. Wah, bikin ngiler ya. Bikin ngiler ya. Nah, ini kan kalau kita lagi stres banget, di sini makan muton gitu nih, kata Hira. Muton itu sejenis apa, Hira, tuh? Nah, ternyata ya kalau di luar, kalau teman-teman yang tinggal di luar Indonesia mungkin ada jenis-jenis makanan yang kalau kita mulai ngerasa nggak nyaman atau mulai stres, nyari makanan itu. Misalnya coklat, ice cream, ya. Kalau teman-teman di Indonesia nih, kebanyakan juga salah satunya nyari yang pedes-pedes. Makaroni yang pedes banget, yang level-levelnya sekarang itu udah nggak tahu lagi deh ya, level berapa gitu kan. Bakso yang isinya juga cabai semua gitu kan. Dan seblak. Banyak yang ketawa loh, Kak. Kayaknya ini pengalaman pribadi. Kayaknya pengalaman pribadi ya, nyari yang pedes-pedes gitu biar emosinya keluar gitu ya, Kamu Putri ya, gitu kan. Ternyata ini sebenarnya nggak seberapa baik nih, walaupun terlihat enak banget tuh ya, apalagi ini mendung-mendung nih kalau di sini, Kamu Putri, mendung-mendung, kita kayaknya Indomie ya, jadi nyebut merek kan, mie rebus. Mie rebus hangat-hangat gitu kan, dimakan enak banget nemenin hari-hari kita yang kayaknya bad day banget gitu kan biasanya. Nah, ternyata ini sebenarnya bukan pilihan yang cukup baik, karena pilihan yang baik itu sebenarnya ini dia semua, ya. Dan ini biasanya dihindari ya, makanan sehat, sayur mayur gitu kan, yang seger-seger, apalagi baru metik gitu kan. Ini beberapa dari kita mungkin nggak seberapa suka. Kita lebih baik cari yang mie ayam, bakso gitu ya, atau makanan-makanan ala kekinian nih yang dessert box yang sweet, manis-manis banget gitu. Ternyata manis-manis, kebanyakan gula ya, kemudian juga kebanyakan pedas itu bisa meningkatkan rasa cemas kita, bisa menggoyangkan gitu ya, membuat mood kita juga nggak cukup stabil, deg-degan. Nah, terus kita juga selain makan ya, minum tuh sering yang kayak gini kan, apa nih, boba drink ya, atau ya kopi susu kalau sekarang ya, mungkin kakak-kakaknya gitu, teman-teman semua di sini lebih seneng nyarinya kopi susu, udah susah tidur nyarinya kopi gitu ya. Dan susunya tuh luar biasa banyak banget. Susunya bukan susu sapi, bukan fresh milk, tapi susu kental manis yang manis banget gitu ya, Kamu Putri ya. Krim-krim gitu ya, Kak ya? Krim-krim gitu, manis banget. Ya iya sih manis ya, apalagi ya sebenarnya kalau kita milih ini, ya milih air mineral, air putih gitu ya, dan minumnya dekat yang manis-manis, jadi kerasa kok manisnya gitu ya. Maksudnya dekat sama orang yang hangat sama kita, dekat sama orang yang buat kita nyaman, keluarga kita, adik kita gitu ya. Air putih ini jauh lebih menyehatkan, dan juga bagus stay hydrate, jadi kita nggak terhidrasi ya, kita tetap cukup air. Ini bagus banget buat mood kita, jadi lebih happy sih, lebih seger terus gitu, dibandingkan kita minumannya all day long, misalnya boba, pagi-pagi pesan online gitu ya, milk tea, siang-siangnya pesennya kopi susu, sore-sorenya boba drink dengan gula gitu ya. Ternyata itu sirup gula gitu kan. Nah, ini ternyata berpengaruh banget. Jadi teman-teman kalau bisa nih ya, mulailah ya makan makanan yang bergizi dan juga punya nilai yang cukup sehat, valuable gitu ya. Ini sebenarnya kalau di Indonesia sayuran ini gampang banget nih didapetin. Di luar negeri juga, teman-teman yang di Istanbul, di Doha, di Qatar, pasti juga mudah nih ngedapetin sayuran-sayuran. Dan memang untuk yang tinggal di Indonesia ini lebih
berkah ya, lebih beruntung juga karena kita dianugerahi banyak sekali jenis sayur dan buah yang manis loh. Kalau tinggal di Eropa buahnya tuh asam-asam banyakannya gitu ya. Kiwi asam. Kita kalau di sini tuh banyak banget, bahkan kalau teman-teman yang punya pohon cherry ya, apa ya, kalau dulu aku kecil bilangnya Kersen, cherry yang kecil-kecil itu juga kan udah bisa dimakan buat kita. Itu top banget buat badan kita dan mood kita gitu. Tapi sayangnya kita sering banget ya kepengen starving sama makanan-makanan kayak gini nih yang manis-manis, dingin, manis-manis dingin atau pedes-pedes gitu kan, pedes gurih asin atau manis-manis banget kayak cake gitu. Nah, coba diubah perlahan-perlahan kata si J ini ubah perlahan-lahan. Nah, kemudian tadi kan udah nih makan yang baik gitu ya, tidur yang cukup, yang ketiga ternyata olahraga. Seringkali apalagi nih masa pandemi kayak gini, kita kayaknya jadi banyak excuse, banyak alasan kita untuk enggak bergerak gitu ya. Padahal ternyata ada satu penelitian, bukan penelitian sih, sebenarnya itu buat studi gitu. Dia kerjaannya adalah melihat struktur otak. Ternyata ada perbedaan antara otak orang manusia yang semasa hidupnya itu rajin berolahraga sama yang nggak rajin berolahraga. Nggak rajin berarti sedikit-sedikit olahraga, apalagi yang nggak olahraga sama sekali gitu ya. Nggak pernah olahraga sama sekali. Ternyata struktur otaknya ada yang berbeda gitu. Dan olahraga ini juga jadi penting. Emang sih 10 menit pertama olahraga itu pasti ngeselin banget, apalagi kita lagi sedih banget gitu ya, lagi emosi gitu kan, disuruh olahraga kayaknya tuh susah banget dan berat banget. Tapi percayalah kalau misalnya 10 menit itu terlalui, olahraga ini menyenangkan. Dan kalau kita lakukan 7 hari berturut-turut, olahraga ini nagih. That's why orang-orang yang goeser sekarang gitu ya, kan banyak nih yang walaupun dia asalnya coba gitu ya, dia jadi ikut, atau runner deh, pernah kan naik daun olahraga lari gitu ya, itu kayak nggak ada berhentinya kok kerjaannya lari. Terus ternyata memang dia mengeluarkan zat kimia otaknya gitu kan, dan bikin kita itu lebih happy gitu ya, dan edik. Dia tuh hampir sama lah dengan zat-zat lain yang menyebabkan adiksi. Kalau dia endorfin ya Kak ya. Wah, dia ngeluarin zat kimia yang bagus banget buat kita ngerasa happy gitu. Nah, jadinya mood kita juga berubah nih kalau misalnya kita coba rajin exercise. Nah, lalu selanjutnya, ini mungkin teman-teman sudah menyediakan kertas ya? Sudah menyediakan kertas dan alat tulis gitu ya? Kasih jempol yang udah nyiapin? Udah, oke. Terima kasih. Beberapa ada yang udah ya. Oke. Nah, jadi salah satu yang dilakukan J adalah membuat journaling. Journaling ini nih kamu kita kayak cerita. Kalau dulu aku SMP nyebutnya buku diary gitu deh, buku catatan harian. Yang kayaknya tuh ya teman-teman malu banget deh kalau dibuka lagi gitu kan, gembok-gembok. Kalau zaman sekarang kita biasanya udah mulai digital blog gitu ya. Nggak mau deh orang tahu itu blognya kita pakai nama-nama anonim atau Instagram pakai nama-nama anonim gitu ya. It's okay kalau itu membuat teman-teman jauh lebih baik. Tapi sebenarnya cara yang juga jitu adalah dengan menuliskan, benar-benar write it down. Jadi ambil pensil, sediain kertas gitu ya. Teman-teman bisa nulisin apapun yang pengen teman-teman tulis, apapun yang teman-teman pikirin, ya it's okay tulisin. Dan ada beberapa teknik sebenarnya untuk memulai membuat catatan. Ini aku share beberapa teknik. Pertama, untuk menjaga kesehatan mental kita nih ya, atau untuk membuat tadi perubahan-perubahan positif dalam diri kita, pertama kita bisa buat mood tracker. Mood tracker ini sebenarnya macam-macam. Ini yang paling mudah, bikin tabel, terus kita tentuin warna-warna tertentu. Misalnya merah untuk marah gitu ya. Orange ini untuk biasa aja. Teman-teman kan kalau ditanya nih ya, gimana perasaannya hari ini? Ya biasa aja sih, nggak ada yang spesial. Oke, gitu. Taruhlah warnanya misalnya orange gitu kan. Terus ada kuning, feeling aktif atau ngerasa motivated aja rasanya gitu ya, merasa berenergi.
Terus bisa juga dibikin biru tua, biru misalnya lagi males gitu kan. Biru muda itu sedih atau warna lain-lain. Terserah teman-teman loh. Ini bebas banget. Nggak ada pakem-pakemnya ya. Mau warna apa, perasaan apa aja, tapi memang biasanya perasaan yang di track itu ada perasaan marah, ya biasa aja, sedih, males gitu kan, happy. Atau ini dia bisa tambahin best day ever gitu ya. Hari memang di situ harinya emang ya udah lagi baik banget nih gitu kan, dibilang happy juga gak bisa happy, tapi emang hari ini udah oke banget, the best day ever gitu kan. Semuanya berjalan. Kayaknya tadi ada yang udah nerapin mood tracker nih Kak, siapa aja? Oh iya ya, coba kita lihat ya teman-teman di sini ada yang open mic? Ada yang aku juga ada mood trackernya kayak gini. Wah, kamu ada banget tuh mood trackernya, dibikin sendiri. Oke, teman-teman lain ada yang punya nggak mood tracker? Boleh angkat tangan, raise hand atau open. Tadi ada Hidayat Rofia ya, yang suka bikin bullet journal. Nah, iya benar. Keisha raise hand ya. Keisha boleh berbagi nggak apa yang kamu lakukan, Kay? Biasanya sih pakai aplikasi gitu, aplikasi yang buat mood tracker. Oke, good. Jadi gimana rasanya? Udah berapa lama ngerjainnya? Mungkin dari tahun kemarin sudah, atau mungkin lebih lama lagi. Oke. Ada dampaknya nggak buat kamu? Lumayan lah, jadi kayak berdampak positif, lebih teratur gitu. Oke, lebih teratur ya. Kenapa, Cok? Nah, terima kasih, Keisha. Ternyata dari yang udah ngalamin, ini punya dampak yang lebih baik buat diri kita. Kenapa? Karena memang kita jadi bisa melihat polanya hari-hari kita tuh kayak gimana sih. Nah, terus dengan seperti ini ya, dengan nge-track mood kita seperti ini, kita tuh dalam seminggu, sebulan, bahkan kita bisa ngecek mostly atau dominannya, kita tuh ngerasain apa sih, gitu kan. Apa sih yang kita rasain? Oh, ternyata bulan ini tuh kayaknya nggak enak banget. Oh, aku marah-marah terus nih di bulan ini, kayaknya kok banyak merahnya gitu ya. Apa ya yang terjadi? Apa yang terjadi ini, kita juga bisa tambahin, tadi namanya bullet journaling, atau kita bisa nambahin kayak gini, kalau untuk khusus mental health kita. Jadi kalau teman-teman yang punya masalah kecemasan, yang punya masalah takut gitu ya, depresif, misalnya ngerasa depresif, belum tentu teman-teman punya gangguan depresi gitu ya, tapi misalnya punya masalah dengan emosi teman-teman bisa bikin kayak gini. Jadi tulisin tanggal berapa, kemudian apa yang pemicunya, triggernya apa gitu. Misalnya hari ini aku deg-degan banget kan perasaannya misalnya. Karena triggernya apa, pemicunya? Karena aku harus bicara di depan teman-teman semua misalnya kan gitu. Aduh, itu jadi bikin aku gemeteran sepanjang malam, susah tidur. Oke, terus di ujungnya, at the end of the day, aku bisa taruh nih apakah itu teratasi atau enggak. Terus aku bikin, oh itu teratasi. Nah, teman-teman juga sebenarnya bisa berkreativitas dengan hal ini. Dengan hal ini tuh sangat bisa membuat kreativitas. Yuk kita coba aja yuk. Misalnya seminggu ini deh, teman-teman bisa nulisin di kertasnya, ya hari apa, kemudian apa pemicunya, dan apakah dia teratasi atau tidak. Kakak Muti dikasih waktu dulu ya. Oke. Berapa menit kira-kira, Kak? 2 menit aja, nggak lama. Menit ya. Oh, ini ada yang rajin bikin jurnal juga ya. Iya. Kalau Lucky katanya biasanya sih nulis puisi. It's okay, nulis puisi. Jadi apapun ya, mungkin di puisi itu sebenarnya tersirat perasaan-perasaannya Lucky gitu ya. Ngerasanya kayak gimana, itu biasanya memang tiba-tiba ya. Kalau kita lagi nggak enak, nggak nyaman, jadi puitis kan gitu. Sama nih ada juga Fitri Febiar gitu ya, suka nulis puisi juga, tapi aku nggak bisa baca puisinya, nggak usah dibaca juga nggak apa-apa, dibacain sama orang lain gitu ya. Iya. Tapi artinya dengan cara seperti itu, Kak Muti,
kita tuh sebenarnya lagi nyari cara buat bikin diri kita jadi jauh lebih enak. Nah, ini kebetulan ada yang japri nanya juga Kak, manfaatnya nulis jurnal tuh apa? Oke, manfaatnya nulis jurnal ini, pertama kita bisa ngelihat polanya. Kadang-kadang tuh kita ngerasa nggak enak, tapi kita nggak tahu nih kamu kenapa. Ya, nggak tahu, pokoknya nggak enak semuanya jadinya ngerasanya negatif terus. Semuanya kerasanya nggak enak terus. Padahal ternyata kalau kita balik lagi ke apa yang kita catat gitu ya, nggak setiap hari tuh kita ngerasa sedih gitu. Ternyata ada hari-hari yang blessing in disguise gitu ya. Itu ada hari-hari di mana memang the best day di hari-hari kita yang lain gitu. Tapi kadang-kadang memang kalau kita lagi di tempat yang nggak enak nih, kita tuh ngelihatnya emang sesuatu yang gelap aja. Susah banget ngelihat titik terang gitu. Jadi ngerasanya, wah semuanya akhirnya jadi makin generalisasi. Kalau kita nggak bisa ngelihat, nggak bisa flashback, nggak punya catatan nih, nggak punya log, kita itu ngelewatin apa aja, nah jadinya kita ketutup mental block ngelihatnya seolah-olah kalau hidup kita tuh gelap banget. Iya, kayak si J tadi ya. Ya, si J itu awalnya memang ngelihat bahwa semuanya dalam hidupnya itu nggak ada yang nyenengin sama sekali. Di dirinya itu nggak ada yang positif banget. Secercah aja ya harapan gitu kan, kelihatan. Dan dia nggak pernah bikin log sebelumnya, dia nggak pernah ngetes. Jadi mungkin dia merasa kalau hidupnya itu penuh dengan awan kelabu aja. Padahal kalau dia tracing, dia pernah seneng loh gitu ya. Dia pernah. Bisa jadi kan kamu gitu. Bisa jadi ya sebenarnya ada satu hari di mana hari itu nggak gelap-gelap banget, minimal kelabu lah gitu kan ya. Nah, oke, ada yang udah selesai gitu. Udah 2,5 biasanya menit. bikin gitu Kak, sejenis anxiety log diajarin psikolog. Oke nih, ada yang emang udah diajarin psikolognya. Good. Jadi teman-teman mungkin di sini ada yang juga pernah ke psikolog, terus psikolognya ngajarin kayak anxiety log ini untuk ngeliat triggernya gimana, pemicunya apa. Nanti kalau kita udah lihat, nah yang udah lihat ini, yang udah bikin itu boleh nanti dilanjutin ya. Jadi kita lihat nih misalnya, atau ada yang mau berbagi nggak dari yang dibikin itu? Kalau berkenan, Lucky mau berbagi nggak? Ya, aku nulis kayak gini nih Kak. Apa? Dibacain aja boleh, pemicunya apa? Ya, karena sering ngerasa insecure aja sama diri sendiri. Ya, apa yang bikin Lucky insecure? Apa yang terjadi? Misalkan pokoknya selalu bandingin diri itu dengan kok ngeliat itu kayak gitu keren, kok ngeliat ini gampang ya. Jadi pemicunya lihat, ya? Nah, jadi makanya aku nulisnya kayak gini. Aku senang denganmu, meski kau selalu membuatku menangis saat melihat kau tersenyum di dalam cermin. Oke, Lucky seneng banget kayaknya bikin puisi nih Kakak Muti ya. Boleh di-endorse nih kalau teman-teman yang punya blog. Gitu. Keren Lucky, terima kasih udah berbagi. Jadi Lucky triggernya tadi, pemicunya itu kalau lihat orang yang lebih ganteng gitu ya, lebih berotot. Padahal Lucky ganteng, fisik itu semuanya relatif Lucky. Ya, tapi kebaikan hati ya, benar dan salah itu mutlak gitu. Jadi memang kita harus ya, tapi memang perjalanan diri ya Lucky ya, nggak mudah juga kita tiba-tiba langsung ngerasa bahwa aku baik-baik aja dengan diriku yang sekarang gitu, itu juga nggak mudah gitu. Oke. Tania maaf izinnya nggak apa-apa, sedang ada di luar rumah, it's okay, kita lanjutin ya teman-teman. Jadi kayak ini bisa teman-teman lanjutin di rumah supaya nanti kita juga bisa tahu nih, apa sih yang nggak bisa kita atasi terus-menerus, apa sih yang datang berulang-ulang. Oh kayaknya ini aku udah coba begini, begitu, tapi kok masih gini aja. Tapi ada catatannya gitu, nggak perasaan doang, jangan main perasaan doang gitu kan ya kamu Ti. Kalau main perasaan doang nanti bisa sakit hati terus-terusan gitu. Nah, kemudian
ini kita nanti bisa dapat polanya, nanti kita bisa tahu apa sih yang nggak pernah kita selesaiin, itu nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Kalau Paling enggak kita ngenalin perasaannya kali ya Kak ya, dikasih nama. Betul. Jadi kita tahu namanya. Betul. Ya, tadi kan mood trackernya itu bantu kita kasih nama ya. Kalau yang ini bantu kita pemicunya apa gitu. Nah, dari situ nanti kita juga bisa, kalau emang ini nggak bisa kita selesaiin sendiri, dan ini terjadi berulang-ulang dan sudah sangat mengganggu kita, nggak ada salahnya kita nyari bantuan orang lain, gitu. Oke, lalu deep breathing nih ya, deep breathing juga bisa dilakukan selain teman-teman bikin jurnal, ketika kita mulai ngerasa nggak enak, atau ngerasa tiba-tiba deg-degan, gemeteran gitu ya, kok rasanya nggak nyaman, pokoknya sedih banget, teman-teman bisa lakukan yang paling gampang, deep breathing. Deep breathing ini caranya adalah teman-teman bisa taruh tangannya di perut ya. Nanti ini aku ada, kita bisa ikutin heart ini ya, shape yang ada di layar teman-teman. Jadi kalau dia mengembang, kita tarik nafas sampai perut kita ngembung. Kalau dia ngempis, heartnya mengempis, kita keluarin dari mulut ya. Kita coba sama-sama yuk. Pegang perutnya. Mulai. Tarik nafas. Buang dari mulut. Good job. Ikutin lagi patternnya ya. Kita coba sekali lagi. Tarik nafas. Tahan, buang dari mulut. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman bisa pakai bantuan Breathe with Heart ini, bisa googling juga, jadi banyak alat-alat atau tools yang bisa bantu. So, kalau misalnya emang nggak mau pakai ini, kita juga bisa hitung sendiri. Tarik nafas 4 hitungan, tahan 4 hitungan, keluarkan 4 hitungan. Tapi akan lebih mudah sebenarnya kalau ngelihat shape ini. Tanpa sadar kita ikutan tarik nafas sama ngeluarin nafas sebenarnya. Coba teman-teman fokus ke layarnya, ke screen-nya. Oke. Tanpa sadar teman-teman biasanya ngikutin. Jangan lupa kalau tarik nafas itu pegang perutnya, karena harus perutnya yang menggembung. Ya, perutnya yang menggembung, kemudian keluarinnya dari mulut. Ya, itu bisa kalau dadanya yang naik turun, itu bisa meningkatkan kecemasan malah Kak ya? Iya, jadi jangan sampai dadanya yang gembung nih, perutnya yang gembung. Kalau kita dada biasanya tarik nafas di dada tuh jadi sesek ya, atau bisa meningkatin betul beberapa jadi meningkatkan kecemasan gitu. Kakak Muti ini kayaknya banyak yang chat, kalau misalnya ada yang nanya boleh Kakak Muti sampaikan aja ya. Iya. Iya nih ada pertanyaan nih Kak. Oke. Makan manis nih tadi healing hacks yang nomor ke yang kedua ya. Kedua. Nomor 2. Makan manis meningkatkan rasa cemas, tapi kenapa ya Kak biasanya orang kalau stres malah makan makanan manis kayak es krim? Terus lebih baik mendingan hindarin food comfort-nya, makanan yang manis apa gimana? Iya, itu namanya otak kita udah biasa starving yang manis-manis, jadi read-nya itu kayak otak kita udah cepet nih bacanya. Kalau misalnya terus pengennya es krim yang manis-manis, sebenarnya es krim yang baik, kayak coklat yang baik itu adalah dark coklat yang mengurangi tingkat kecemasan gitu ya. Semua penelitian menunjukkan kalau gulanya berlebihan itu memang meningkatkan kadar kecemasan kita. Es krim yang oke adalah es krim yang murni sebenarnya gitu kan. Cuman kita seringkali kan beli es krim ya yang gulanya itu banyak gitu, karena itu yang mudah didapat anyway gitu kan. Agak susah ya dapat es yang memang baik gitu. Sebenarnya kita bisa bikin es krim sendiri. Misalnya es krim dari Popsicle buah-buahan. Atau teman-teman bisa bikin yogurt, ditambahin buah-buahan, di blend, kemudian taruh di kulkas. Jadikan es krim. Jadi kalau teman-teman starving atau ngerasa stres dan ngerasa butuh makan yang seger-seger, dingin gitu ya, sensasi es krim, coba alternatif itu gitu. Jadi memang yang dihindari adalah gulanya, bukan jenis
apa ya nama makanannya, misalnya es krim, ya pilihlah iya. Tapi pilihnya es krim, betul, kandungannya. Jadi pilih aja es krim yang emang lebih sehat gitu, less sugar. Sekarang udah banyak juga ya yang embel-embel less sugar gitu, mudah-mudahan aja benar gitu. Tapi kalau dicobain 2 minggu biasanya nih teman-teman yang datang ke ruang klinik aku itu memang ngerasa better, dan aku sendiri pun sudah mencoba itu gitu Kakak Mutia. Jadi ternyata lebih enak kalau kita nggak terlalu banyak minum kopi susu. Biasanya aku sehari bisa 2 kopi susu nih, 2 gelas gitu kan. 2 gelas kopi susu yang ada deg-degan gitu kan sepanjang hari udah ada berdebar ya. berdebar-debar gitu kan. Tapi kadang-kadang jadinya kalau dada kita berdebar-debar, perasaan nggak enak, jadinya juga apa yang dipikirin tuh kemana-mana gitu. Jangan-jangan kayak gini, atau ini nanti kalau gini gimana gitu kan. Coba ngurangin konsumsi gula, terutama gula-gula jahat ya. Karena kalau kayak gula aren itu masih nggak apa-apa, makanya jajannya jajan cendol gula aren. Jadi promosi gitu. Ini nggak dipromotkan gitu. Kayak jus buah kali ya Kak ya. Buahnya sendiri sehat, tapi dia menjadi meningkatkan kecemasan kalau terlalu banyak gula. Banyak, jadi sugar rush. Jadi sugar rush gitu kan. Teman-teman kalau main Candy Crush tahu deh kalau sugar rush gitu kan pasti tuh aktif banget gitu kan, happy cucu. Ada suaranya gitu kan. Nah, tapi memang begitu adanya teman-teman, kadang-kadang godaan itu jauh lebih besar ya daripada motivasi kita gitu. Nah itu kalau memang itu kalau nggak menantang juga biasanya memang hidup nggak seru gitu. Nah memang sesuatu yang baik itu perlu diusahakan lebih. Nah itu mulainya ya kamu Tia memang agak susah untuk memulai sesuatu, tapi insya Allah kalau udah dimulai dan kerasa manfaatnya itu akan jauh lebih baik, dan itu adalah aset kita loh, diri kita gitu ya, kesehatan mental kita. Mumpung masih muda ya Kak ya. Mumpung masih muda gitu, jadi bawaannya nggak mau silet-silet, bawaannya ya Allah kayaknya udah nggak ada lagi deh yang gue bisa lakuin, udah deh apa deh dicoba gitu kan, ngambil sesuatu rasanya pengen nusuk-nusuk. Nah mudah-mudahan nggak begitu lagi nih dengan mengubah pola-pola yang tadi. Mungkin perlahan juga kali, perlahan-lahan bisa ya Kak ya, tadinya tiap hari mesti. Makanya penting journaling kamu Tia, karena kita jadi bisa tahu nih, kadang-kadang kita tuh ngerasa nggak ada perubahan sama sekali gitu kan. Jangan-jangan sebenarnya ada, tapi kita nggak notice, kita nggak nyadar Kak, karena kita nggak pernah juga tuh nge-record itu, kita cuma ngerasain aja, ngandelin perasaan. Perasaan kadang bisa salah gitu ya. Jadi nggak pakai data ya. Iya, perasaan bisa jadi salah gitu kan. Nah itu kayak gitu kamu Ti, mungkin kita terusin dulu ya dikit lagi. Silakan Kak. Tadi deep breathing, bisa ngikutin ini. Jangan-jangan sambil kita ngobrol nih kamu Ti ada yang juga ngikutin tarik nafas, buang nafas ya. Iya. Oke. Nah yang keenam yang Tija lakukan ini mindful coloring atau drawing. Teman-teman kalau misalnya kemarin itu sempat hit ya, doodling atau warna-warna kayak gini, mandala dan segala macam. Dan kalau kita ngewarnain dengan dirasakan ya, warna ini fokus, ya udah cuma ngeliatin gambar aja gitu, atau misalnya ada pikiran-pikiran tertentu muncul tapi kita sambil menikmati mewarnai dari warna-warna itu, ternyata healing buat diri kita, relieving buat diri kita gitu ya. Ini membuat sedikit demi sedikit ekspresi kita yang nggak enak keluar. Terus dari tadi kok kayaknya cewek semua ya, girly stuff semua gitu kan. Jangan-jangan ada yang ngerasa kayak gitu nih, kurang maskulin gitu kan. Enggak kok, olahraga itu kan sangat identik ya, nggak identik dengan laki-laki aja, tapi kan banyak laki-laki yang melakukan itu. Kalau coloring, laki-laki juga banyak yang melakukan, tapi bentuknya bisa jadi beda. Tapi sebenarnya yang ini tuh bentuknya universal Kak Muti, tinggal nanti pilihan warnanya nih yang biasanya berbeda. Jadi jangan dulu judging, jangan dulu mengklaim bahwa aku nggak mau ngelakuin itu karena yang biasanya ngelakuin itu cewek. No, setiap individu itu berbeda. Jadi bisa aja cowok ngelakuin tapi warnanya yang beda gitu ya. Atau ya warnanya ternyata sama gitu kan. Jadi lakuin aja dulu, give a try ya. Kasih coba dulu lah supaya kita bisa lihat nanti hasilnya kayak gimana, prosesnya seperti apa.
That's all, ada 6 hal yang si J itu lakukan. Terus yang juga dia lakukan setelah ngerasa lebih enak, dia bikin map. Dia bikin map support system dia. Dia tuliskan di dalam kertas, buat diri dia apa aja sih yang ngebantu. Misalnya olahraga, atau main sepedahan, atau nonton film, drama Korea ya, atau nontonin video BTS, gitu ya. Seminggu berapa kali, it's okay, asal jangan keterusan ya, yang penting kontrol sih. Main Instagram dan lain-lain, ini bisa diisikan di sini. Buat keluarganya siapa yang bisa dukung dia, di sini cerita sama mamanya misalnya, cerita sama papanya, cerita sama kakak gitu ya. Kalau di sini nggak ada keluarga ini, misalnya kita masih segan lah cerita sama mama, atau segan lah cerita sama papa gitu ya, ya udah boleh dikit-dikit deket-deketin gitu kan, atau pilih anggota lain yang memang bisa kita ini kan gitu ya, bisa kita sandarkan diri kita dan kita ceritakan apa yang kita pikirkan. Bisa juga teman, kita bisa tulis ini teman siapa aja namanya. Ini dibikin map-nya, boleh teman-teman tulisin juga kok sekarang di kertas yang ada di depan teman-teman. Misalnya untuk diri kita ini apa yang works tadi, kalau misalnya ada teman-teman di sini yang bikin puisi buat dirinya merupakan sesuatu yang bisa membuat tadi pemicunya tadi teratasi, boleh ditulisin di bagian myself. Terus family-nya siapa yang bisa dukung teman-teman kira-kira gitu ya. Temen ini siapa ya, temen yang beneran temen, artinya temen yang kalau misalnya teman-teman lagi ngerasa susah pasti kepikirannya satu nama itu dan dia berbalas ya. dia itu memang suportif sama kita gitu, teman yang suportif. Berarti tulis nama-namanya ya Kak ya? Tulis nama-namanya ya, tulis nama-namanya supaya nanti teman-teman tahu. Nah, kemudian di kolom others ini bisa profesional yang memang teman-teman andalkan, misalnya, atau bisa juga ditulis aplikasi sahabatku, ya biar nggak lupa gitu ya. Psikolog sahabatku gitu ya. Psikolog sahabatku gitu, atau konselornya boleh Kakak Muti ya. Ini diisi. Jadi nanti suatu saat teman-teman ngerasa lagi nggak enak, teman-teman bisa buka-buka ini nih, siapa sih yang bisa aku hubungi? Soalnya kalau lagi ngerasa apa ya, lagi ngerasa sendiri banget, kayaknya nggak ada yang ngerti aku di dunia ini gitu ya, susah kamu nyari temen bercerita, segan nanti kalau misalnya aku cerita dia mikirnya gimana ya gitu kan. Nah ternyata kalau misalnya kita lagi lebih baik, kita bisa tulisin dulu, nanti pas lagi nggak enak buka dulu dan give a try, jadi coba aja dulu gitu ya, hubungi orang-orang tersebut, siapa tahu membantu. Dan biasanya kalau kita udah masukin map support system gitu ya, kan kita mikir bahwa orang-orang ini adalah orang yang bisa membantu kita, otomatis tadi ya ada segitiga, kalau kita ingat ya, what we think, apa yang kita pikirin itu akan mempengaruhi perasaan kita gitu ya. Oh, kita jadi feeling motivated, apa kita ngerasa bahwa oh iya aku harus cerita sama dia gitu ya, ketika cerita sama dia ternyata memang dapat reward yang baik itu, seperti itu ditulis. Kita jadi nggak merasa sendiri ya Kak ya? Nggak ngerasa sendiri, insya Allah gitu ya. Nah kalau sudah dituliskan semuanya, ya kenapa ya aku menyarankan ini gitu kan teman-teman, kenapa sih emang harus punya support system? Teman-teman mungkin di sini ada yang nonton drama Korea, ini film The Latest yang baru aja tamat ya. Jadi ini bentuknya tuh kayak gini. Ini tuh kayak dari suatu, aku lupa sebenarnya dari satu huruf kata apa gitu ya. Tapi ini artinya, jadi ini ceritanya tentang dokter psikiater gitu ya, ngajarin ke kliennya, bilang kalau manusia itu nggak bisa sendiri, dan manusia itu nggak bisa sok-sokan kuat sendiri, karena kita itu saling bergantung satu sama lain kayak gini, saling bertumpu, saling bersandar, ya. Kenapa? Karena orang stick together, people itu bareng-bareng, manusia itu bareng-bareng karena mereka tuh lemah sebenarnya, gitu. Ingat bahwa kita memang dari tanah gitu kan, bahwa memang orang itu nggak ada yang benar-benar kuat gitu kan, nggak ada yang benar-benar super power, semuanya lemah, makanya kita kita bersandar pada orang lain, kita bersama
orang lain. Dan kebersamaan kita dengan orang lain itu adalah yang membuat diri kita sebagai human atau membuat diri kita sebagai manusia. Jadi jangan khawatir kalau kita lagi nggak enak, kalau kita lagi ngerasa lemah, ya memang manusia seperti itu dan kita butuh support system itu, butuh yang tadi teman-teman tulisin sebelumnya gitu. Dengan apa yang dilakukan CJ, semuanya proses yang nggak juga mudah ya, teman-teman. Ada kayak roda, bisa di atas, kadang kita ngerasanya di bawah, kayak diinjek-injek, nggak dihargai, nggak ngerasa apa-apa, tapi percayalah bahwa roda kehidupan itu berjalan. Permasalahannya memang kita harus sabar, kita nggak tahu kapan kita ada di atas, dan nikmati aja prosesnya gitu, nikmati semua prosesnya. Dan ini yang akhirnya CJ rasakan setelah merasakan hal itu. Apa katanya? CJ ini tetap kok feeling worry, ngerasa sedih, ngerasa stressful, frustrasi di saat-saat tertentu. Tapi, kata dia, aku bisa lebih menghandle itu semua, gitu ya. Jadi dia lebih bisa mengelola itu. Dia sayang sama dirinya, dan dia memutuskan untuk menjadi orang yang lebih happy, gitu ya. Dan setiap orang berhak untuk bahagia. Setiap orang, termasuk teman-teman yang ada di sini, berhak bahagia walaupun kita ngerasain sedih, ngerasain kecewa, ngerasain frustrasi, gitu ya, ngerasain hal-hal yang nggak enak. Tapi selalu ada cahaya di tengah kegelapan, itu pasti. Tinggal gimana kita cari cahaya tersebut. Mudah-mudahan 6 langkah tadi nih Kakak Muti bisa bantu teman-teman apa yang dikasih tahu sama CJ, bisa bantu teman-teman semua juga yang memang mengalami hal yang sama dengan J tadi di depan. Kira-kira itu aja Kak Muti. Kalau ada yang mau berbagi silahkan. Terima kasih J untuk ceritanya. Dan terima kasih Kak Fitri buat menceritakan kisahnya si J. Nah, ini ada pertanyaan langsung Anissa Karim, angkat tangan. Silakan boleh langsung open mic ya. Anissa Karim. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Kedengaran. Makasih banget loh dari tips-tipsnya dari kayak ngerti banget gitu loh. Aku ngerasanya kayak kok tahu banget sih aku ngerasain kayak gitu. Mungkin teman-teman di sini juga ngerasa ya kayak makan pengen yang manis-manis gitu tuh. Kok nggak ada yang ngerti aku bingung mau cerita sama siapa. Aku pernah cerita sama dia, tapi kok aku malah dijudge, aku malah cerita sama dia lagi. Tapi akhirnya masalah aku nggak selesai juga gitu loh. Maksudnya aku pengen sharing bahwa sayang banget gitu kalau kita cuma menyelesaikan masalah dengan cara-cara kognitif yang rasional, tapi tidak menyelesaikan masalah yang ada di internal kita gitu. Jadi sebenarnya inti masalah kita untuk manusia normal tapi bermasalah hanya sesimpel tazkiyatun nafs sama tadabbur Quran gitu. Siap. Sudah ditangkap poinnya Mbak Anissa Karim. Terima kasih. Boleh dijawab sama Kak Fitri ya. Oke, ini sharing tambahannya bagus banget. Makasih Kakak Mbak Anissa ya. Makasih Anissa. Jadi betul, jadi buat teman-teman yang muslim, atau sebenarnya pun kalau yang non-muslim, ini ya tadi ya, karena manusia itu lemah, dan yang maha kuat, dan ada energi yang lebih besar dari kita, dan jadi kita tuh memang perlu terkoneksi. That's why perlu selalu terkoneksi apapun caranya sesuai dengan keyakinan teman-teman di sini ya. Mungkin kalau yang muslim tadi terkoneksi itu dengan membaca Al-Quran dan ibadah rutin lainnya gitu. Kadang-kadang emang kerasa berat ya Kakak Muti kalau misalnya hal-hal yang seperti itu dilakukan gitu ya. Tapi kalau pelan-pelan kita lakukan dan dengan mindful, dengan penuh kesadaran kita melakukan hal tersebut, itu bisa banget, sangat bisa membantu kita gitu. Betul, apapun yang kita lakukan, yang tadi 6 hacks itu gitu ya, kalau kita nggak berupaya mengkoneksi, makanya tadi aku bilang kan bahwa kita ini sebenarnya lemah. Kita bersandar sama manusia itu biar kita, karena kita sama-sama lemah. Tapi sebenarnya yang memang paling penting terkoneksi itu dengan energi yang jauh lebih besar. Apapun keyakinan teman-teman, saya pasti yakin ada energi yang jauh lebih besar. Karena manusia mah kayak charger ya Kakak Muti. Nggak bakalan bisa mengisi kalau nggak diisi gitu. Nggak bisa, kalau nggak bakalan bisa ngisi yang lain kalau kita tuh nggak
nggak dicolokin gitu. Jadi sebenarnya seluruh healing hacks yang udah kita share tadi dikunci dengan mindful praying ya. Jadi jangan sampai kita lepas dari Yang Maha Kuasa, dari Allah gitu ya. Walaupun Kakak Muti memang perjalanannya ya, perjalanan religius spiritual kita setiap orang berbeda-beda. Mungkin teman-teman ada yang kok susah, kok kayaknya dipaksain gitu. Nah, makanya yang dicari itu kesadaran kitanya gitu. Walaupun karena tadi ya perilaku dipengaruhi juga apa yang kita pikirkan. Kalau kita ngebiasain diri gitu ya, kita insya Allah dapat manfaat gitu. Kenapa ibadah itu juga dilakukan rutin, itu pasti supaya kita terus-terusan terkoneksi gitu, Kakak Muti. Insya Allah ya, teman-teman yang lain, saya kalau saya selalu yakin, selalu optimis gitu ya, teman-teman remaja dimanapun, walaupun ada masanya lagi drop di bawah, ngerasa ya ngapain juga sih berdoa dan lain-lain. Kalau misalnya kita lagi feeling motivated gitu ya, lakukan dan segera lakukan untuk terkoneksi kembali dengan yang zat yang maha gitu ya, yang punya segalanya, yang paling kuat gitu, Kakak Muti. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, boleh Iqbal. nanya, Iqbal. Ada Lucky, ada Iqbal. Siapa duluan? Iqbal dulu ya mungkin. Iqbal, boleh. Silakan Iqbal. Kedengeran nggak, Kak? Kedengeran. Oke. Jadi mau tanya gini, Kak, sampai batas apa kita memilih masalah yang harus kita selesaikan sendiri, terus sampai batas apa kita harus cerita ke orang lain gitu. Terus sama nyambung yang tadi, sebenarnya kan kalau sama Tuhan itu termasuk self healing juga kan, Kak, tapi itu untuk diri kita sendiri tuh dimasukin ke prioritas yang keberapa gitu. Terima kasih. Oke, kalau aku pribadi gitu ya, selalu memprioritaskan, mengkoneksikan kembali diri aku ke energi yang lebih besar itu selalu ada di poin yang paling pertama. Karena aku nggak bakalan bisa ngerjain yang tadi kalau aku nggak terkoneksi nih buat apa ya, nggak terkoneksi dengan energi yang lebih besar. Jadi poin pertamanya berpegang teguh dulu dan berkeyakinan bahwa Tuhan akan bantu kita gitu. Itu dulu, dan caranya supaya dia mau bantu kita kan kita mendekat ya gitu, terhubung dulu. Bagi aku pribadi, aku selalu meletakkan itu di prioritas utama, dan aku yakin semua keyakinan yang ada di dunia ini gitu ya selalu memprioritaskan koneksi dengan keterhubungan dengan Tuhan itu di awal dulu. That's why dulu ya Nabi Ibrahim, semua agama percaya meyakini bahwa Nabi Ibrahim itu nyari-nyari Tuhan gitu ya, karena memang itu yang paling penting sebelum dia melakukan apapun gitu. Ya kalau dia nggak tahu siapa Tuhannya dan nggak tahu apa yang gimana, nggak kenal gitu ya, dia ngapain ngerjain yang lain gitu kan gitu. Itu poinnya. Kemudian yang kedua, Kakak Muti, yang kedua sampai batas apa kita cerita ke orang lain ya. Oke. Takarannya kita melatih diri kita sendiri gitu. Kalau memang itu ngerasa ngeganggu banget, kalau tadi ya kita ngukur pakai termometer, ini tuh udah lebih dari 5 gitu ya, dan kayaknya aku butuh pertolongan. Nah, biasanya yang muncul kalau itu udah berminggu-minggu, misal lebih dari 2 minggu, kita tuh ngerasanya misalnya kita pakai mood tracker nih, 2 minggu ternyata nggak ada perubahan, semuanya sedih terus gitu ya. Selama 2 minggu itu terus rasanya udah sesak, udah kalau di badan kerasanya itu kayak udah naik atau berbeda-beda ya, tapi yang jelas kita sendiri udah bilang kalau kita nggak bisa handle ini gitu. Diri kita udah ngerasa bahwa aduh udah nih kayaknya nggak ada lagi yang bisa aku lakukan sendiri gitu. Nah itu kita memang harus lebih menyadari hal itu gitu. Nah misalnya kita udah denger nih, hati kita bilang kayaknya aku butuh cerita deh, tapi terus ada pikiran yang lain bilang, ya kalau kamu cerita mah kamu lemah gitu ya. Nah bisa jadi itu bukan diri kita sebenarnya. Jadi memang kita perlu sangat peduli gitu ya, berlatih untuk peduli sama diri kita sendiri, Iqbal. Karena hati kita yang paling dalam itu biasanya ngomong yang paling jujur gitu, dan percaya juga sama badan kita.
Kalau badan kita udah mulai muncul banyak rasa sakit gitu, nah itu biasanya memang udah nggak kepegang lagi gitu ya, nggak. Kalau kita kayak wadah gitu ya, di sini ada airnya di dalam wadah itu, airnya tuh udah nggak ketampung sama wadahnya, jadi udah ciprat keluar gitu. Badan kita udah nggak kuat juga nampungnya. Begitu Iqbal. Ya. Jelas ya? Sudah cukup menjawab ya. Oke. Oh iya, sekarang sudah masuk nih Kak Khalid, tim leadernya Sahabatku. Oke, Ya, mungkin satu lagi dulu boleh nggak Kakak Muti, tadi ada yang tanya boleh. ya kayak Aku siapa Kak. tadi yang resign? Oke. Aku siapa namanya? Akunya namanya siapa? Boleh langsung open mic aja ya. Lucky. Oh iya, Lucky, Lucky, silakan. silakan. Seperti yang kita tahu ya Kak, kalau misalkan menghadapi permasalahan hidup ini kan seperti halnya kita mengupas kulit bawang merah Kak. Oh gimana tuh Lucky? Kalau misalkan kita menyelesaikan masalah satu, pasti ada lagi. Masih pakai saya. Iya. Jadi pertanyaan saya, bagaimana pandangan Kakak terhadap bawang manusia yang pada akhirnya memilih mengakhiri hidupnya karena tidak mampu lagi untuk menghadapi masalah hidupnya gitu. Kalau kita percaya sama Tuhan yang menciptakan kita, kita juga percaya bahwa hidup kita ini masalah dan solusi udah sepaket. Tinggal cara kita nyarinya aja, gitu ya. Bawang merah pasti ada sesuatu yang bermanfaat setelah kulit ari-arinya itu kita lepas, gitu. Dan kita nggak ada keinginan kan untuk melepas semua kulit bawang merah sampai bonggolnya yang terakhir, gitu kan. Karena kita akan pakai itu jadi hal yang bermanfaat, gitu. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah melepas kulit ari atau sesuatu yang memang buat kita itu mengganggu atau nggak mau kita ambil manfaatnya. Begitu Lucky. Jadi kalau kita memilih untuk mengakhiri hidup kita, aku rasa itu bukan pilihan yang sangat bijak gitu. Karena tadi ada banyak hal yang Tuhan kasih ya buat kita, dan sebenarnya hidup dan mati kita juga sudah ada yang mengatur gitu. Untuk apa kita mendahului, karena kita masih punya kesempatan. Dan ingat, ada banyak orang di luar sana yang berjuang untuk mendapatkan kehidupan. Ada ibu-ibu yang berjuang melahirkan anaknya, ada orang yang sakit dan berjuang untuk sembuh. Kenapa kita selfish dan egois untuk mengakhiri hidup kita gitu ya? Yang belum tentu masalah kita itu nggak ada solusinya. Itu Lucky, kalau aku selalu meyakini bahwa di mana ada kesulitan, di situ ada kemudahan. Berbarengan dengan kesulitan hadir kemudahan. Hanya tinggal kita gimana caranya melihat bahwa kesulitan itu disertai dengan kemudahan. Nah itu strateginya tuh seperti itu gitu. Memang kadang-kadang nggak mesti betul, kalau udah gelap tuh kerasanya gelap banget. Padahal nih ya, kalau teman-teman mati lampu, coba deh, pasti kita tetap bisa lihat. Gak mungkin gelapnya itu gelap total gitu ya. Pasti kita masih bisa lihat, kita masih bisa jalan gitu kan. Kita masih bisa cari-cari lilin, cari-cari handphone kita. Masih bisa, insya Allah gitu ya. Nggak apalagi kita manusia. Kalau kamu sih percaya setiap manusia itu sudah dititipkan peran ya sama Allah, sama Yang Maha Kuasa. Peran kehidupannya apa, pasti punya potensi kebaikan. Setiap diri kita tuh pasti punya. Gitu. Ya, jadi jadi tugas kita kenalan sama diri kita lagi, mengenal diri ya. Jadi apa yang kita punya, jangan selalu melihat ke dark side-nya aja, tapi coba kita lihat bright side-nya. Apapun yang kita punya hari ini, kita gali lagi terus-terusan, cari apa sih yang kita punya dan itu lebih positif gitu kan. Lakukan secara technically gitu ya, lakukan cara-cara yang tadi mungkin bisa bantu teman-teman supaya mempertimbangkan ulang keputusan untuk mengakhiri sendiri gitu. Kakak Muti satu lagi boleh, ini untuk yang nggak bisa pernafasan perutnya menggembung gitu ya. Yang tadi ya, betul. Iya, jadi perlu berlatih Kakak Muti. Perlu berlatih pernafasan, namanya pernafasan diafragma gitu ya. Diafragma ya, bisa cari di Google ya kayak. Cara latihannya bisa cari di Google, tapi memang perlu berulang-ulang Kakak Muti ya, teman-teman semua, termasuk tadi yang tanya Hanifah bisa betul. berulang-ulang, coba tarik nafas.
perutnya yang menggembung. Memang kalau nggak dilatih nggak bisa-bisa. Ya, kalau misalnya yang renang ini pasti jago deh. Gitu. Nafas yang nyanyi gitu ya, yang juga menghafal Al-Quran, biasanya kalau di Muslim itu biasanya pernafasan perutnya jago gitu. Itu saja mungkin Kakak Muti dari saya, kalau misalnya nggak ada lagi pertanyaan. Terima kasih banyak sudah berbagi teman-teman semua. Terima kasih Kakak Fitri. Ya, kita kasih prop push ya buat Kak Fitri ya. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan boleh open mic, boleh clap, pakai reaction ya. Thank you ya. Makasih Kak Fitri. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, boleh nanti tulis di kolom chat atau langsung ke aplikasi Sahabatku ya. Udah banyak konselor sama psikolognya di situ. Yes. Jadi teman-teman ya, jangan lupa kalau tadi udah ngerasa nggak enak, tipis-tipis, mau udah tebel juga nggak apa-apa. Tapi kalau udah mulai kerasa tipis-tipis nih nggak enaknya, segera klik aplikasi Sahabatku tempat teman-teman berbagi gitu ya. Nah, teman-teman semua, karena tadi udah berbagi, makasih banget yang sudah mau berbagi, dan kita juga udah mempelajari kita juga udah ngedengerin dari si J tadi, ya. Mau tahu nggak nama aslinya J siapa? Rahasia sampai Jessica di ya, bukan? depan. Ya. Jadi aku juga mau berbagi, baru aja nih dihubungin JJ lah, baru aja dihubungin J itu, jadi ada sebuah lagu, ya, sebuah lagu. Nanti kayak buat yang tadi kalau Lucky bilang gimana sih udah mau mengakhiri hidup dan lain, selain kita terkoneksi sama energi yang lebih besar, mungkin buat teman-teman yang senang dengerin musik-musik tertentu ya, selain juga kalau Muslim biasanya dengerin lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran, atau teman-teman yang lain mungkin punya lagu-lagu rohani yang lain gitu ya, teman-teman bisa dengerin lagu ini nih, karena tadi si J belajar untuk mencintai dirinya sendiri, termasuk juga sebenarnya dia mencoba memaafkan apapun yang sudah lalu, mencoba memaafkan apapun yang datang pada kehidupannya gitu ya, dan dia decide untuk hidupnya jadi lebih positif, lebih bahagia. Salah satu yang dia dengerin adalah lagu yang ini namanya Ho'onopono. Teman-teman bisa dengar sama-sama. Yuk kita dengar sama-sama sambil terima kasih semuanya udah bersama kita hari ini, dan juga kita mengucapkan terima kasih pada diri kita sendiri bahwa hari ini kita sudah mau melakukan hal yang baik dengan berbagi dan berkumpul di sini. Selamat mendengarkan. Boleh juga dilatihkan tadi ya, deep breathing-nya. Sambil bersyukur sama Tuhan kalau kita masih diberi kehidupan, masih diberi kemampuan, dan cara untuk mengatasi masalah-masalah yang datang. Walaupun rasanya sulit banget, walaupun rasanya berat banget, gitu ya. Walaupun rasanya kayak nggak ada hari esok, alhamdulillah, kita masih dikasih kesempatan. I thank you and I love you. I'm sorry, please forgive me. I thank you and I love you. These are the special words God sent to us all. These are the magic words God gave to us. Oh, I'm sorry, please forgive me. I thank you
And I'm sorry. Remember, you to stay there. Please forgive me. I'm sorry. Please forgive me. I love you. Boleh sama-sama tarik nafasnya untuk yang terakhir kali di sesi ini. Tarik yang dalam. Tahan, buang dari mulut. Tarik lagi yang dalam. Buang dari mulut. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Tuhan semuanya. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih pada diri kita sudah mau berproses dan sudah mau memberikan yang terbaik untuk sesi kali ini.